aja soal pertama. Di sini ada suatu senyawa tersusun atas 39% massa karbon, 6% massa hidrogen, dan sisanya massa oksigen. Jika diketahui Mr, senyawa tersebut adalah 180, tentukan A. rumus empiris, B. rumus molekul. Dan di sini ada atom relatifnya itu karbonnya 12, hidrogennya 1, dan oksigennya 16. Langsung kita ke pembahasannya. Oke, karena dari soal tadi kita disuruh menentukan rumus empiris dan rumus molekul, dan sudah diketahui bahwa atom relatifnya itu C-nya 12, H-nya 1, dan O-nya 16. Jadi kita langsung ke langkah 1. Pertama, menentukan presentase massa oksigen. Jadi total presentasinya itu harus 100%. Nah, jadi persen massa oksigennya sama dengan 100% dikurang persen massa karbon ditambah persen massa hidrogen. Persen massa oksigen sama dengan 100% dikurang 39% dari persen massa karbon ditambah 6% dari persen massa hidrogen. 100% dikurang 45% sama dengan 55%. Langkah 2, kita tentukan perbandingan mol setiap unsur. Anggap aja massa total senyawa itu 100 gram. Jadi massa setiap unsur sama dengan presentasenya. Ini rumusnya. Jadi jumlah mol karbon sama dengan 39 dibagi 12, hasilnya 3,25 mol, dan jumlah mol hidrogen sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6 mol. Yang terakhir, jumlah mol oksigen sama dengan 55 dibagi 16 sama dengan 3,4375 mol. Untuk langkah 3, kita tentukan perbandingan mol sederhana dulu. Bagi semua mol dengan nilai terkecil yaitu 3,25. Nah, jadi kita tinggal bagi aja semuanya pakai 3,25. Karena perbandingan harus bilangan bulat, jadi kalikan dengan bilangan terkecil yang menghasilkan bilangan bulat. Dan setelah dikalikan dengan bilangan terkecil, hasilnya menjadi CH2O. Selanjutnya, langkah 4, kita menentukan rumus molekul. Rumusnya rumus empiris jumlah molekul. Mr buka kurung Rm sama dengan jumlah molekul dikali molekul relatif. Kita hitung dulu rumus empirisnya. Karena tadi rumusnya udah ketemu, CH2O. Jadi langsung aja. Molekul relatifnya CH2O sama dengan 1 dikali atom relatif karbon ditambah 2 dikali atom relatif hidrogen ditambah 1 dikali atom relatif oksigen. Sama dengan 1 dikali 12, 12-nya itu atom relatif karbon ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16. Sama dengan 12 ditambah 2 ditambah 6. Hasil akhirnya 30. Dan terakhir kita mencari jumlah molekul sama dengan molekul relatif senyawa dibagi molekul relatif Re sama dengan 180 dibagi 30, hasilnya 6. Maka rumus molekul adalah CH2O kurung 6. Dan C6H12O6 itu hasil rumus molekul. Untuk soal nomor 2 tentang tata nama senyawa kimia, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. N2O5. Jenis senyawanya itu senyawa biner yang tersusun dari 2 unsur non-logam. N dan O itu non-logam, dan aturan penamaannya kita gunakan sistem awalan Yunani, seperti mono itu 1, di itu 2, tri itu 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya, untuk menunjukkan jumlah atom setiap unsur, dan akhirannya ditambahkan ida pada unsur kedua.
Langkah pertama, jumlah atom nitrogen itu 2, jadi awalannya itu di. Kayak yang tadi mono itu 1 dan di 2, tri 3 dan seterusnya. Langkah kedua, jumlah atom oksigen yaitu 5. Berarti awalannya penta, sesuai dengan awalan Yunani 5 itu penta. Pada unsur kedua digabung dengan akhiran ida, jadi pentaoksida. Jadi nama senyawanya dinitrogen pentaoksida. Untuk yang B, tata nama Al2S3 itu senyawa biner logam dan non-logam. Jadi jenis senyawanya senyawa biner yang tersusun dari logam Al atau aluminium memiliki hanya satu jenis bilangan oksidasi, selalu +3. Sehingga penamaan cukup menyebutkan nama logam diikuti nama non-logam dengan akhiran ida tanpa menyebutkan bilangan oksidasi dengan angka Romawi. Langkahnya seperti ini. 1. Nama logam aluminium. Yang kedua, nama non-logam plus akhiran ida, sulfida dari sulfar. Jadi belakangnya ditambahkan ida. Jadi nama senyawanya aluminium sulfida. Untuk yang bagian C, kita menentukan rumus senyawa timah 2 klorida. Jenis senyawanya senyawa ion, gabungan kation logam dan anion non-logam. Langkah pertamanya kita tentukan ion pembentuk timah 2, logam timah Sn dengan bilangan oksidasi +2. Jadi Sn 2+. Yang kedua, setarakan muatan. Total muatan kation itu harus sama dengan total muatan anion, menjadi 0. Jadi Sn2+ membutuhkan 2 ion Cl-. Langkah ketiga, kita tuliskan rumus. Tuliskan lambang kation diikuti anion dengan angka indeks subskrip menunjukkan jumlah ion. Jadi Sn1Cl2 indeksnya 1, jadi nggak usah ditulis Sn-nya. Jadi rumus senyawanya SnCl2. Soal nomor 3, kita disuruh jelaskan cara menyetarakan reaksi berikut. Ini reaksinya. Langsung aja kita ke penjelasannya. Penjelasannya, jadi reaksi ini tuh disetarakan menggunakan metode inspeksi, melihat dan mencoba-coba, memastikan jumlah atom setiap unsur di ruas kiri atau reaktan sama dengan ruas kanan atau produk. Jadi kita pakai koefisien A dan B untuk reaktan dan C juga D untuk produk. Kita tetapkan salah satu koefisien, kayak C sama dengan 1, seperti itu. Yang pertama, atom Ba atau barium di sebelah kiri. Jadi A, koefisien A dikali 1 sama dengan A. Dan di kanan 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka A itu hasilnya 3. Untuk yang kedua, atom P atau fosfor di kanan atau di produk 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan di bagian reaktan B dikali 2 sama dengan B. B-nya itu 1. Untuk atom H hidrogen di sebelah kiri, A-nya dikali 2 sama dengan 3 kali 2 hasilnya 6. Dan di sebelah kanan D dikali 2 sama dengan 6, jadinya D sama dengan 3. Untuk nomor 4, atom oksigen pemeriksaan akhir. Di kiri A dikali 2 ditambah B dikali 5 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 6 ditambah 5. Hasilnya 11. Dan untuk bagian kanan 1 dikali 4 ditambah D dikali 1 sama dengan 8 ditambah 3. Hasilnya 11 juga. Jadi jumlah atom O sudah sama, yaitu 11 sama dengan 11. Yang terakhir kita persamaan reaksi setara.
kita setarakan 3 yang untuk A tadi dan 1 untuk P, 1B bagian kanan, dan 3 bagian H kanan. Koefisien 1 biasanya tidak ditulis, jadi kita tulis P aja bagian kiri. Hasil akhirnya 3BA OH 2 ditambah P2O5, di bagian kanannya BA3 buka kurung PO4 tutup kurung 2 ditambah 3H2O. Soal nomor 4, kita jelaskan cara konfigurasi elektron menurut Bohr pada atom Sn. Dan kita disuruh menentukan A-nya nomor massa, B nomor atom, C proton, D neutron, dan E elektron. Oke, untuk yang A nomor massa, angka di atas kiri, di kiri atas A-nya itu 116, dan B nomor atom itu Z, angka di bawah, di bawahnya massa yaitu 50, dan C jumlah proton, P sama dengan nomor atom, jadi P-nya itu 50, dan D jumlah neutron atau N-nya itu A dikurang Z, jadi nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 119 dikurang 50, hasilnya 69, jadi neutronnya itu 69. Dan terakhir E jumlah elektron, karena atom netral jadi elektronnya itu sama dengan P, hasilnya 50. Nah, konfigurasi elektron menurut model Bohr kulit atom itu, model Bohr membagi elektron dalam kulit atom yaitu K, L, M, N, dan seterusnya sampai Q dengan jumlah elektron maksimum di setiap kulit itu 2N angkat 2, di mana N adalah nomor kulit. Jadi elektron totalnya itu kan sama dengan 50. Yang pertama kulit K, jumlah molnya itu 1, maksimum 2, 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron, jadi hasilnya 2. Dan untuk yang nomor 2 kulit L, jumlah molnya itu 2, jadi maksimumnya 2 pangkat 2 sama dengan 8 elektron, hasilnya 8. Untuk yang M, jumlah molnya itu 3, jadi maksimumnya itu 2, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 18 elektron, hasilnya tetap 18. Dan yang keempat kulit N, jumlah molnya itu 4, sisa 50 dikurang 2 ditambah 8 ditambah 18 sama dengan 22 elektron. 2 tambah 8 tambah 18 nya dari mana? Dari K, L, dan M. Kulit N dapat menampung hingga 32 elektron, jadi sisa 22 elektron masuk di sini, di 22 di kulit M. Jadi konfigurasi elektron Sn Bohr itu 2, 8, 18, dan 22. Terakhir nomor 5, kita disuruh menjelaskan cara konfigurasi elektron pada subkulit dari atom berikut. Ini atomnya. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini, atom yang diberikan adalah ion Ag plus perak dari atom Ag yang ada di soal tadi. Jadi nomor atomnya itu Z 47, jumlah protonnya itu 47, jumlah elektron atom netral. Jadi 47, jumlah elektron ionnya itu Ag plus, atom Ag melepas 1 elektron, muatannya itu plus 1, jadi elektron sama dengan 47 dikurang 1, hasilnya 46.
Untuk langkah pertama, kita pakai konfigurasi elektron atom netral Ag, Z sama dengan 47. Jadi gunakan asas Aufbau, urutan energi. Kita tulis S yang pertama itu pangkatnya 2, karena maksimal S itu 2, dan S kedua pangkatnya tetap 2. Yang P pangkatnya 6, karena maksimalnya 6. Yang S ketiga pangkatnya 2. Yang P 3P pangkat 6, yang keempat S pangkat 2, 3D pangkat 10 karena maksimal D itu 10, 4P itu 6, 5S2, dan 4D itu 9 karena menyesuaikan. Langkah kedua, konfigurasi elektron ion Ag+, elektronnya 46. Ion positif itu terbentuk dengan melepas elektron dari kulit terluar. Nilai N atau jumlah mol terbesar terlebih dahulu. Jadi kulit terluar Ag itu 5S bukan 4D. Dan 1 elektron dilepaskan dari 5S1. Jadi Ag itu Ag plus ditambah 1 elektron min. Konfigurasi elektron Ag plus itu 1 S pertama pangkat 2, S kedua pangkat 2, 2P pangkat 6, maksimal 6, S ketiga pangkat 2, P kedua ditulis 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 6, dan 4D pangkat 10. Konfigurasi singkat Ag plus itu KR 4D pangkat 10, dimana KR itu konfigurasi gas mulia kriptan, Z sama dengan 36.